Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai pendekatan manajemen konflik. Jadi manajemen konflik itu merupakan cara yang dilakukan oleh pimpinan dalam menstimulasi konflik, mengurangi konflik, dan menyelesaikan konflik yang bertujuan untuk meningkatkan performansi kerja individu dan produktivitas organisasi. Adapun tujuan dari manajemen konflik yaitu untuk mencapai kinerja yang optimal dengan cara memelihara konflik tetap fungsional dan meminimalkan akibat konflik yang merugikan. Mengingat kegagalan dalam mengelola konflik dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, maka pemilihan terhadap teknik pengendalian kontak menjadi perhatian pimpinan organisasi. Pimpinan atau manajer organisasi perlu merangsang timbulnya persaingan dan konflik yang dapat mempunyai dampak peningkatan kinerja anggota organisasi. Pengurangan atau penekanan konflik, manajer yang mempunyai pandangan tradisional berusaha menekankan konflik sekecil-kecilnya dan bahkan berusaha meniadakan konflik. Strategi pengurangan konflik berusaha meminimalkan kejadian konflik tetapi tidak menyentuh masalah-masalah yang menimbulkan konflik. Penyelesaian konflik berkenaan dengan kegiatan-kegiatan pimpinan organisasi yang dapat mempengaruhi secara langsung pihak-pihak yang bertentangan. Mencegah terjadinya konflik itu menekankan pada 1. Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan kelompok atau unit. Yang kedua, struktur tugas yang stabil dan dapat diramalkan. Lalu yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan komunikasi antar anggota pada unit yang berbeda. Lalu yang keempat, menghindari situasi menang kalah yang dapat mengorbankan pihak lain. Pengurangan konflik diperlukan apabila konflik yang terjadi merintangi pencapaian tujuan. Adapun pengurangan konflik yang dapat dilakukan oleh manajer adalah 1. Memisahkan kelompok atau unit yang berlawanan. Yang kedua, menerapkan peraturan kerja yang baru. Yang ketiga, meningkatkan interaksi antar kelompok. Yang keempat, memfungsikan peran integrator. Lalu yang kelima, mendorong negosiasi. Lalu yang keenam, meminta bantuan konsultan pihak ketiga. Yang ketujuh, mutasi atau rotasi jabatan. Lalu yang kedelapan, mengembangkan tujuan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu mengadakan pelatihan pekerjaan atau job training. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 cara dalam menghadapi konflik. Yang pertama, stimulasi konflik. Yang kedua, pengurangan atau penekanan konflik. Dan yang ketiga, penyelesaian konflik. Stimulasi konflik diperlukan pada saat unit-unit kerja mengalami penurunan produktivitas atau terdapat kelompok-kelompok yang belum memenuhi standar kerja yang ditetapkan. Metode yang dapat dilakukan untuk menstimulasi konflik yang pertama yaitu memasukkan anggota yang memiliki sikap, perilaku, serta pandangan yang berbeda dengan norma-norma yang sedang berlaku. Yang kedua, merestrukturisasi organisasi terutama rotasi jabatan dan pembagian tugas-tugas yang baru. Yang ketiga, menyampaikan informasi yang bertentangan dengan kebiasaan yang dialami. Yang keempat, meningkatkan persaingan dengan cara menawarkan insentif, promosi jabatan, ataupun penghargaan lainnya. Nah, yang kelima, memilih pimpinan baru yang lebih demokratis. Tindakan mengurangi konflik dilakukan apabila tingkat konflik tinggi dan menjurus pada tindakan destruktif disertai penurunan produktivitas kerja di tiap unit atau bagian. Penyelesaian konflik atau conflict resolution merupakan tindakan yang dilakukan pimpinan organisasi dalam menghadapi pihak-pihak yang sedang konflik. Metode penyelesaian yang paling banyak digunakan menurut Minardi yaitu yang pertama dominasi, yang kedua kompromis, dan yang ketiga pemecahan problem secara integratif. Ada 5 cara orang menanggapi konflik. Yang pertama yaitu menghindar. Menghindar merupakan salah satu reaksi terhadap konflik, yaitu salah satu atau kedua belah pihak berupaya tidak terlibat dengan masalah-masalah yang dapat menimbulkan pertentangan.
Cara yang kedua, akomodasi. Mengakomodasi berarti mengalah terhadap berbagai kehendak atau kemauan orang lain. Cara yang ketiga, bekerja sama. Kolaborasi atau kerjasama adalah kesediaan untuk menerima kebutuhan pihak lain. Cara yang keempat, kompromi. Kompromi merupakan reaksi terhadap konflik dengan cara mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Cara yang terakhir yaitu yang kelima, kompetisi. Kompetisi atau persaingan adalah suatu bentuk perjuangan secara damai yang terjadi apabila dua pihak berlomba atau berebut untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Selanjutnya, saya Eno Ajeng Spita Rahayu akan menjelaskan tentang praktek pengendalian konflik dapat diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, strategi yang tidak efektif. Kedua, strategi lebih efektif. Dan yang ketiga, strategi paling efektif. Yang pertama, strategi yang tidak efektif, yaitu apabila diterapkan dalam pengelolaan konflik dengan cara paksaan, penundaan, rujukan, koalisi, dan tawar-menawar distributif. Yang kedua, strategi lebih efektif, yaitu pendekatan yang lebih efektif melaksanakan koeksisten damai, naik banding, mediasi, dan persaingan konstruktif. Yang ketiga, strategi paling efektif, yaitu strategi pengelolaan konflik yang paling efektif menggunakan teknik tujuan sekutu besar, tawar-menawar integratif. Selanjutnya, teknik-teknik pengelolaan konflik untuk mencapai efektivitas organisasi meliputi: yang pertama, tujuan superordinat. Yang kedua, mengurangi saling ketergantungan antar unit. Yang ketiga, perluasan sumber daya. Yang keempat, pemecahan masalah bersama. Yang kelima, strategi naik banding. Yang keenam, wewenang formal. Ketujuh, interaksi yang semakin bertambah. Kedelapan, sistem evaluasi dan imbalan. Yang kesembilan, membaurkan unit yang konflik. Selanjutnya, gaya atau style manajemen konflik yang dapat diterapkan dalam penyelesaian konflik, yaitu yang pertama, gaya penyelesaian konflik dengan cara mempersatukan atau integrating. Yang kedua, gaya penyelesaian konflik dengan kerelaan untuk membantu atau obliging. Yang ketiga, gaya penyelesaian konflik dengan mendominasi atau dominating. Yang keempat, gaya penyelesaian konflik dengan menghindar atau avoiding. Yang kelima, gaya penyelesaian konflik dengan kompromi atau compromising. Yang pertama, penyelesaian konflik dengan cara mempersatukan. Pihak-pihak yang terlibat konflik melakukan tukar-menukar informasi. Kedua pihak ada keinginan untuk mengamati perbedaan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua kelompok. Penyelesaian konflik dengan cara mempersatukan mendorong munculnya kreativitas yang bersangkutan. Kelemahan gaya penyelesaian dengan cara mempersatukan membutuhkan waktu yang lama dan dapat menimbulkan kekecewaan karena penalaran dan pertimbangan rasional seringkali dikalahkan oleh komitmen emosional untuk suatu posisi. Yang kedua, penyelesaian konflik dengan kerelaan untuk membantu. Strategi kerelaan untuk membantu berperan untuk mengurangi perbedaan antar kelompok dan mendorong pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mencari persamaan-persamaan. Perhatian pada orang atau kelompok lain tinggi menyebabkan seseorang merasa puas karena keinginannya dipenuhi oleh pihak lain. Walaupun salah satu pihak harus mengorbankan sesuatu yang penting bagi dirinya. Gaya semacam ini dapat digunakan sebagai strategi yang sengaja untuk mengangkat atau menghargai orang lain, membuat pihak lain merasa lebih baik dan senang terhadap suatu isu. Yang ketiga, penyelesaian konflik dengan mendominasi. Teknik dominasi merupakan kebalikan gaya obliging, menekankan pada kepentingan diri sendiri. Kewajiban sering diabaikan demi kepentingan pribadi atau kelompok dan cenderung meremehkan kepentingan orang lain. Teknik dominasi sangat efektif bila suatu keputusan harus diambil secara cepat. Gaya mendominasi dapat membantu pimpinan jika pihak-pihak yang terlibat konflik kurang pengetahuan atau keahlian tentang isu yang menjadi konflik. Yang
keempat, penyelesaian konflik dengan menghindar. Menghindar sebagai salah satu strategi pengendalian konflik dengan cara menghindari persoalan. Pihak yang menghindar dari konflik tidak menempatkan suatu nilai pada diri sendiri atau orang lain. Gaya menghindar berarti menghindari tanggung jawab atau mengelak dari suatu isu konflik. Seorang pimpinan yang menggunakan gaya menghindar berusaha lari dari permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya atau meninggalkan pertarungan untuk mendapatkan hasil. Dan yang kelima, penyelesaian konflik dengan kompromi. Gaya penyelesaian konflik dengan cara kompromi dikategorikan efektif bila isu konflik sangat kompleks dan kedua pihak yang terlibat konflik mempunyai kekuatan yang berimbang. Teknik kompromi dapat menjadi pilihan bila metode lain gagal dan kedua pihak mencari jalan tengah. Pada kompromi masing-masing pihak rela memberikan sebagian kepentingannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.